Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Flora Aurelia Sajida Rahman dengan NIM 20 10 30 10 27. Di sini saya akan menjelaskan public edukasi pada bencana gempa bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan public edukasi pada anak. Di sini saya mengambil bencana gempa bumi. Gempa bumi itu sendiri adalah getaran atau getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Secara umum, terjadinya bencana gempa bumi memang mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun non-fisik. Pemerintah telah melakukan tindakan cepat dalam mengatasi kerusakan fisik. Namun, seiring terjadi di kondisi seperti ini, perbaikan hanya berfokus pada sarana fisik, sedangkan kerusakan non-fisik seperti ada trauma yang dialami oleh korban belum banyak dilakukan. Rangkaian masalah di atas membuat masyarakat mengalami trauma yang mendalam, terutama anak-anak dan wanita. Trauma yang dialami para pengungsi, terutama anak-anak ini, akan menyisakan dampak psikologis yang cukup mengkhawatirkan jika tidak segera ditangani dengan tepat. Keceriaan anak-anak akan hilang dan rasa takut akan terus menghantui mereka. Karena trauma merupakan sebuah kejadian emosional dan fisik yang dapat dikatakan serius karena mengakibatkan kerusakan substansial terhadap fisik dan psikologi seseorang dalam rentan waktu yang relatif lama. Trauma dapat menyebabkan kondisi emosional yang dapat berkembang dengan adanya sebuah peristiwa yang kurang berkenan. Lalu, yang selanjutnya, peran fisioterapis dalam manajemen bencana. Fisioterapis akan bermanfaat dalam mengobati dan mencegah cedera para anggota penyelamat, menggunakan terapi manual, dan mengobati gangguan muskuloskeletal, pasien kritis, pernafasan, dan pasien luka bakar, kelumpuhan atau paraplegik, dan orang-orang dengan beberapa luka di seluruh anggota badan dan tulang belakang, patah tulang, dan cacat lainnya akan memerlukan bantuan fisioterapis untuk mengembalikan gerak dan fungsi anggota gerak dalam kehidupan mereka. Lalu, korban bencana yang mengalami luka fisik dapat di fase awal mendapat perawatan di rumah sakit terdekat atau pada langkah sementara di lokasi dengan bantuan medis oleh tim bantuan. Oleh karena itu, penting sekali diperhatikan bahwa layanan fisioterapi disediakan sebagai bagian dari rehabilitasi berbasis masyarakat. Untuk yang selanjutnya, teknik untuk mengatasi stres dan trauma pasca gempa bumi. Trauma anak bisa ditangani melalui 4 teknik, yaitu teknik relaksasi, teknik mengekspresikan emosi, teknik rekreasional, dan teknik ekspresif. Untuk yang pertama, tujuan dari teknik relaksasi merupakan metode efektif untuk mengurangi rasa nyeri pada klien yang mengalami nyeri kronis. Latihan pernafasan dan teknik relaksasi menurunkan konsumsi oksigen, frekuensi pernafasan, frekuensi jantung, dan ketegangan otot yang menghentikan siklus nyeri ansientas ketegangan otot. Untuk yang selanjutnya, tujuan teknik mengekspresikan emosi adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengomunikasikan emosi yang dirasakan sebagai respon pada peristiwa internal atau eksternal yang berorientasi pada tujuan ditunjukkan baik dalam dengan suatu keadaan biologis, psikologis, maupun serangkaian kecenderungan tindakan. Untuk yang ketiga, tujuan teknik ekspresif sebagai salah satu terapi dalam konseling dan psikoterapi di mana klien dapat mengomunikasikan dan mengekspresikan perasaan-perasaan dan pemikirannya melalui aktivitas yang berkaitan dengan seni, musik, tarian, drama, puisi, serta permainan. Dan yang terakhir, tujuan teknik rekreasional
Terapi ini memberikan keringanan beban pikiran yang dirasakan si trauma, mengurangi rasa ketegangan, mengurangi rasa takut, menghapus memori yang membuat trauma terkait dengan bencana, memudarkan ingatan anak tentang bencana yang pernah dirasa, dan membuat suasana hati menjadi lebih rileks, serta semakin baik memulihkan kondisi mental anak. Pada akhirnya, kehidupan anak dapat kembali normal dalam beberapa hari atau minggu setelah peristiwa yang mengerikan tersebut. Dan untuk terapi rekreasional pasca gempa, ini diperlukan penanganan khusus untuk menghilangkan trauma dan ketakutan sebagai efek psikis setelah terjadi bencana, terutama pada anak-anak. Penyembuhan trauma pada anak-anak pasca kejadian bencana yang telah dialami membuat proses yang lama dan berkesinambungan. Walaupun kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, tapi pesan disampaikan mampu diterima baik oleh anak-anak agar dapat mengembalikan senyuman mereka dalam menghadapi kehidupan yang ideal ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.